Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua penonton yang menyaksikan video ini. Sebelumnya, saya akan mengungkapkan tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan di universitas kita tercinta, yaitu Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sebelumnya, salam akuntansi, salam bela negara. Oke, jadi di sini saya Marcelino Ferdinand Sebastian bersama rekan saya Juan Steven Sihombing akan menjelaskan mengenai materi tentang changes in ownership interest, yaitu materi bab terakhir. Kalau di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau UPNVJ itu materi ini dibahas di terakhir. Mungkin berbeda di kampus lain karena saya sudah tanya kepada teman-teman saya yang ada di universitas sebelah tuh, sebelahnya UPN yaitu di Universitas Indonesia. Mereka itu ternyata change of ownership itu ada di Aklan 2, di Advance 2. Nah, jadi beruntung sekali ini UPN keren banget kita udah bisa bahas sampai di Aklan 1 aja kita udah bahas materi ini. Oke, tanpa banyak basa-basi mungkin di sini saya akan menjelaskan bahwa kami berdua di bagian UAS ini, di UAS di tugas ini kami mendapatkan bagian menjelaskan mengenai sale of ownership interest yang akan saya jelaskan. Lalu untuk rekan saya jelaskan itu membahas mengenai change in ownership interest from subsidiary stock transaction. Nah, karena itu tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai membahas dari yang pertama, yaitu sale of ownership interest. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa di sini saya tidak akan menjelaskan dengan terlalu serius dan cenderung akan menggunakan bahasa yang lebih santai karena akuntansi itu kalau dibawa berat itu beneran bikin pusing, tapi kalau dibawa santai ternyata akuntansi itu nggak semudah itu loh gitu. Nggak semudah itu, nggak sesusah itu. Maaf, agak-agak keluar dikit gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama mengenai sale of ownership interest. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih. Sale of ownership interest atau mungkin bahasa yang lebih gampangnya itu penjualan kepemilikan. Jadi misalnya seorang investor itu ya kalau seorang investor biasa lah ya, misalnya anggap aja kita investasi di perusahaan mana yang keren ya? Yang lagi trending, lagi mantap banget tuh sekarang Adaro yang kemarin abis ada isu-isu pemanasan global oleh Greenpeace itu loh. Nah, oke, balik lagi. Misalnya kita sebagai investor, kita invest di Adaro sebesar 50%. Lalu kita menjual kepemilikan kita 40%. Itu kan kita udah termasuk ke dalam, udah di atas 50% ke atas itu kita udah termasuk controlling ya. Lalu kita menjual saham kita tersebut dan bisa aja kalau misalnya kita menjual di bawah 30 di bawah dari 50% itu yang tadinya kita controlling bisa berubah perhitungannya menjadi equity. Nah, itu adalah hal yang penting dibahas. Nah, nggak jauh-jauh kita membahas mengenai consolidation karena materi akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting 1 ini membahas utamanya mengenai consolidation perusahaan parent dengan perusahaan subsidiary. Atau di sini saya akan menyebutkannya lebih gampang dengan sebutan perusahaan parent dengan perusahaan son karena ya lebih gampang gitu. Oke, sebenarnya kalau misalkan saya bacakan ini materi yang telah saya tulis ini akan sangat banyak dan sangat memusingkan karena bahasanya itu sangat-sangat berat karena kami dalam pembuatan mini modul ini menggunakan buku dari uncle kesayangan kita semua, uncle-nya akuntansi keuangan lanjutan yaitu dari Uncle Bims. Ya, kalau misalnya teman-teman buka modulnya Uncle Beams itu rasanya pasti udah pusing banget. Belum lagi karena bahasa Inggris dan juga tabel-tabelnya tuh nggak beraturan. Nah, karena itu di sini saya sudah menyederhanakan dalam bentuk mini modul. Oke, mungkin langsung aja kita ke bahasannya aja, biar lebih ngerti utamanya tuh ini bahas apa. Karena kalau saya jelasin mungkin bakal pusing banget. Nah, di sini saya dari bukunya Uncle Beams, di sini akan membahas mengenai Sony Corporation. Itu tuh anak perusahaan
yang 90%-nya itu dimiliki oleh Papa Corporation. Pada tanggal 1 Januari 2017, saldo akun investasi Papa di Sony adalah sebesar 288.000, terdiri dari ekuitas dasar Papa di Sun. Di Sun itu maksudnya di Sony ya, teman-teman. Karena P dan S itu ya. Ditambah dengan goodwill sebesar $18.000, sehingga total goodwill yang tersirat adalah 20.000. Pada tanggal 1 Januari 2017, ekuitas pemegang saham Sony terdiri dari modal saham sebesar 200.000 dan laba ditahan sebesar $100.000. Selama tahun 2017, Sony melaporkan pendapatan sebesar $36.000 yang diperoleh secara proporsional sepanjang tahun dan membayar dividen sebesar 20.000 pada tanggal 1 Juli. Ini tuh bahasannya itu sebenarnya agar lebih enak itu kita ketika pengerjaan soal waktu ujian kita bisa langsung tulis aja diketahuinya agar perhitungannya nanti itu bisa gampang. Oke, langsung ke contoh yang pertama. Nah, jadi dalam penjualan ini, penjualan investment ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu di beginning period, ini tuh adalah cara yang paling gampang. Lalu yang kedua yang bikin pusing adalah penjualan di pertengahan tahun. Emang bikin pusing, tapi kenyataannya di lapangan kebanyakan jual di tengah tahun. Karena di awal-awal tahun kan pasti pelin-pelan nih, mau lihat masa depannya tuh akan seperti apa gitu. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu at beginning period. Ini adalah contoh dari studi kasus yang ada di buku BIMS ya. Tapi saya rubah sedikit nama dan angkanya. Papa Corp menjual 10% interest di Sony. Nah, dia itu sebelumnya itu di soal yang atas itu punya 90% saham di Sony. Nah, dia jual 10% berarti 1/9 dari kepemilikannya. Di 1 Januari 2017. Kalau di beginning period itu, kata kuncinya itu di 1 Januari 2017. Seharga $40.000. Papa mencatat gain on sale sebesar $8.000 dan akun investasi akan berkurang di Sony sebesar $32.000. Yaitu 1/9 saldo dari investasi Papa di Sony. Cara menghitungnya itu 1/9 kali 288.000 untuk mendapatkan si $32.000 itu. Lanjut, keuntungan $8.000 adalah keuntungan untuk melaporkan konsolidasi dan juga untuk Papa sebagai entitas terpisah. Penjualan 10% tersebut mengurangi persentase kepemilikan Poppy pada Sofia. Sorry, ini mungkin agak sedikit salah ya dalam pengetikannya. Yang betul itu Papa dan Sony. Papa dan Sony menjadi 80% dan meningkatkan non-controlling interest atau NCI menjadi 20%. Penjualan tersebut juga menurunkan goodwill Papa sebesar 1/9 dari total goodwill atau $2.000. Nah, ini kita mulai masuk ke perhitungannya. Selama tahun 2017, Papa mencatat 80% kepemilikannya berdasarkan metode ekuitas dan mencatat pendapatannya sebesar $28.800. Yaitu dari laba bersih Sony sebesar 36.000 dikali 80% dan mengurangi akun investasinya atas dividen yang diterima. Pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi Papa pada Sony adalah $268.800. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Tadi itu saldo investasi di awal itu yang di atas-atas banget tadi itu adalah $288.000. Nah, ini kita penting juga menghitung mengenai book value kepemilikan yang dijual. Book value dari kan jual saham tuh kita misalnya yang tadi di atas itu kan dia ngambil untung. Nah, ini book value itu tuh harga dasarnya gitu loh, yang belum diambil untung. Nah, itu tuh bisa langsung dikurangin aja. Lalu dari hasil yang udah dikurangin ini, nanti akan ditambahkan dari pendapatan kurang dividen sebesar 12.800. Lalu di saldo investasi 31 Desember 2017 didapatkan $268.800. Saldo investasi pada akhir tahun terdiri dari ekuitas tercatat pada Papa, pada Sony sebesar $252.800, yaitu didapatkan dari $316.000 dikali 80%, ditambah dengan $16.000 goodwill yang belum diamortisasi atas 80% kepemilikan yang masih dimiliki. Karena penjualan kepemilikan terjadi pada awal periode,
pengaruh penjualan tersebut pada prosedur-prosedur konsolidasi untuk tahun 2017 itu hanya sedikit. Nah, ini adalah jurnal-jurnal untuk ditaruh di kertas kerja. Ini penting banget untuk dihafal. Yang pertama itu membahas mengenai eliminasi pendapatan dan dividen dari Sony. Pendapatan dan dividen itu tuh harus dieliminasi teman-teman. Mungkin dari awal belajar mengenai konsolidasi, mungkin udah tahu lah ya. Lalu merubah invest menjadi saldo awal periodenya setelah penjualan 10% kepemilikan. Ini bisa dicatat, pendapatan dari Sony itu di debit sebesar $28.000, lalu dividen dari Sony tadi sebesar 16.000, dan kalau ada dividen itu kalau udah kepemilikannya itu udah sebagai controlling, dalam tanda kutip controlling, itu akan mengurangi investasi juga sebesar $12.800. Lalu yang B, itu untuk mengeliminasi saldo resiprokal investasi dan ekuitas, dan untuk mencatat goodwill yang belum diamortisasi dan minoritas awal. Nah, di sini bahasa dari buku Uncle Beams itu emang agak beda. Bahasanya itu agak beda karena kalau misalnya kita kenal itu tuh bukan hak minoritas, tetapi NCI atau non-controlling interest. Nah, di sini tuh langsung aja kita baca modal saham Sony sebesar $200.000, lalu saldo laba dari Sony sebesar $100.000, lalu ada goodwill sebesar $16.000, lalu ada investasi pada Sony sebesar $256.000, lalu ada hak minoritas 20%, atau biasa kita kenal dengan NCI sebesar $60.000. Nah, tadi tuh hak minoritas atau NCI-nya di sini tuh bisa menjadi 20%, yaitu bertambah. Karena sebelumnya itu tuh dia kan punya 90%, udah pasti NCI-nya itu sebesar 10%. Tapi dia di awal periode tadi dia menjual 10% kepemilikannya. Jadi kepemilikan dari NCI-nya itu bertambah menjadi 20%. Oke, selanjutnya itu mencatat bagian hak minoritas atau NCI atas pendapatan dan dividen anak perusahaan. Yaitu pendapatan NCI atau NCI income sebesar $7.200, dividen sebesar dividen di kredit sebesar $4.000, lalu ada NCI sebesar $3.200. Lalu kita bisa masukkan angka-angka yang di sini ke dalam kertas kerja di sini. Mohon maaf, ini sepertinya kertas kerjanya agak kecil, mungkin saya izin untuk membesarkan untuk tujuan presentasi kali ini ya. Oke, di sini saya sudah memasukkan angka-angkanya, bisa dilihat di sini di kolom A, yang di A ini income from Sony bisa dimasukkan, yaitu dari yang A sini pendapatan dari Sony 28.000, dan seterusnya bisa dilihat di laporan keuangan ini. Untuk link dari modul ini nanti akan saya taruh di deskripsi YouTube agar teman-teman yang ingin belajar bisa langsung melihat modul ini dan menyesuaikan. Dan saya bisa tekankan sekali lagi, saya bisa jamin daripada teman-teman belajar melalui modul Uncle Beam secara langsung, modul yang sudah disederhanakan ini akan lebih berguna karena lebih sederhana. Oke, di sini jurnal kertas kerja mengurangi akun investasi pada Sony menjadi $256.000, yaitu saldo awal periode setelah penjualan 10% kepemilikan. Dan di jurnal B itu mencatat goodwill dan non-controlling interest atau NCI, atau di bahasa buku ini adalah minority rights atau hak minoritas. Berdasarkan jumlahnya sesaat setelah 10% kepemilikan tersebut dijual. Jurnal terakhir mencatat NCI terhadap laba dan dividen keuntungan atas penjualan sebesar $8.000. Dicatat dalam laporan laba rugi Papa dan langsung dimasukkan ke dalam laporan laba rugi konsolidasi tanpa penyesuaian. Karena proses penyesuaiannya itu udah ada di sini, yaitu adjusting dan elimination ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang kedua, yang paling bikin ribet, yaitu penjualan di tengah-tengah periode akuntansi. Di sini, di contoh soal ini, yang ada di buku BIMS itu, dia menjual pada 1 April 2017, sama, jualnya 10% dan harga jualnya sama, 40.000. Penjualan tersebut tuh terjadinya kan 1 April, berarti 1 April itu sekitar 1/4 tahun dari satu periode akuntansi. Nanti di perhitungannya itu menggunakan 1/4. Nah, tapi ada dua cara untuk menghitung
yang dijual di pertengahan accounting period ini. Yang pertama itu bisa juga diasumsikan, misalnya papa ini diasumsikan menjual di awal tahun. Jadi walaupun dijual di pertengahan tahun, tapi perusahaan itu bisa juga kalau dia menerapkan kebijakan, dia tuh bisa dianggap dijual di awal tahun. Cuma kan ya kalau misalnya kayak gitu nggak terlalu ketahuan. Nanti dia itu dapat gain or loss-nya itu tuh berapa di pertengahan tahun itu. Karena nggak bisa juga kan kalau misalnya kita jual di pertengahan tahun, ternyata itu loss, tapi kita ngambilnya itu di awal tahun, dicatat sebagai di awal tahun, tapi kita tetap catat sebagai loss. Padahal kalau misalnya kita dijual di awal tahun, realita di kertas atau di data itu ternyata gain, kan nggak boleh kayak gitu. Jadi ya namanya akuntansi, kita harus berbicara mengenai realita. Jadi kalau misalnya kayak gitu, alangkah lebih baiknya agak ribet sedikit membahas mengenai yang dijual di tengah-tengah. Oke, lanjut lagi. Diasumsikan penjualan itu tanggal 1 Januari itu yang tadi bisa juga. Nah, mungkin agak pusing lah ya. Ini kurang lebih soalnya sama seperti di atas. Mungkin saya akan langsung bahas ke bagian bawahnya. Nah, ini dia. Penjualan tersebut dicatat pada tanggal 1 April 2017. Keuntungan atas penjualan sebesar $7.100 yang akan dihitung dengan cara pertama, kita catat jual 10% kepemilikan seharga 40.000. Lalu kita kurangi seperti yang di perhitungan sebelumnya itu ada dikurangi oleh book value kepemilikan yang dijual. Yang di dalamnya itu ada saldo investasi 1 Januari sebesar 288.000. Lalu ada juga ditambah ya. Maaf teman-teman, ditambah oleh ekuitas pada pendapatan 36.000. Nah, ini seperti yang saya mention tadi, 36.000 kali 1/4 tahun kali 90%, karena ini kan kita mencatat ekuitas yang ada di awal ya, di Januari sampai April ini, di awal-awal. Jadi masih dipakai 90%, tapi pakainya tuh 1/4 tahun, karena April itu tuh dibagi 4/12 atau 1/4. Oke, jadi 36.000 kali 1/4 kali 90%. Hasilnya 8.100. Lalu saldo investasi tadi ditambahkan dengan ekuitas pada pendapatan, lalu mendapatkan hasil $296.100. Nah, lalu di sini kita hitung saat investasi dijual itu. Waktu dijual di pertengahan tahun itu dijual seharga 32.900. Itu dari 296.100 dikali 1/9 atau 1/9 dari saham tersebut. Nah, lalu saat itu juga mendapatkan gain on sale sebesar 7.100. Lalu selanjutnya ada jurnal pada papa selama 2017 untuk mencatat 20% kepemilikan yang dijual dan investasinya pada Sony adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnal yang ada dicatat di perusahaan parent. Itu di tanggal 1 April 2017, invest di Sony atau di subsidiary-nya tadi, ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Nah, tapi yang di sini itu mencatat pendapatan untuk 3 bulan pertama, yaitu yang tadi teman-teman, yang ketika dia sebelum melakukan penjualan saham. Tapi kan pasti mencatat pendapatan itu tuh juga harus wajib dicatat gitu loh. Jadi invest on Sony 8.100, income dari Sony juga 8.100 juga harus dicatat. Maaf. Lalu selanjutnya ada mencatat penjualan 10% kepemilikan kepada Sony. Yang pertama itu mencatat kas, itu waktu menjual 10% kepemilikannya. Mendapat kas 40.000, lalu invest di Sony itu berkurang sebesar 32.900. Lalu ada gain on sale invest itu sebesar 7.100 di kredit. Karena dia mengalami gain. Lalu selanjutnya itu mencatat dividen yang diterima. Nah, ini dividen yang diterima ini ketika setelah menjual saham tersebut, yaitu berarti sisa 80%. Jadi tinggal 20.000 dikali 80%, sehingga sama seperti mencatat jurnal-jurnal pada umumnya ketika perusahaan itu sudah mencapai tahap controlling, yaitu dia mendapatkan kas karena dia dapat potongan dividen, tapi investasinya juga berkurang sebesar 16.000. Lalu selanjutnya itu mencatat pendapatan selama 9 bulan terakhir.
9 bulan terakhir itu berarti 9 bulan setelah dia itu berubah. Nah, ini tuh agak tricky di sini. Karena kalau misalnya kita ambil secara yang atas ini, untuk 3 bulan pertama itu pembagian perhitungannya tuh gampang karena tinggal dibagi aja. Tapi kalau di sini tuh kita harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, itu nanti akan ada contohnya di soal studi kasus yang udah saya buat, nanti saya akan jelaskan di bawah. Lalu selanjutnya itu, ini adalah penjelasan yang tadi, lanjut aja. Mungkin bisa dibaca. Nah, lalu saldo investasi pada akhir tahun itu sama seperti sebelumnya, karena Papa mempunyai kepemilikan sama berdasarkan asumsi penjualan pada awal tahun. Selanjutnya, Papa telah menerima arus kas masuk yang sama dari investasi tersebut. Hasil dari penjualan kepemilikan sebesar $40.000 dan dividen sebesar $16.000. Dan karena itu seharusnya melaporkan pendapatan yang sama. Pengaruh pendapatan berdasarkan asumsi-asumsi yang berbeda itu dijelaskan sebagai berikut. Oke, di sini yang pertama ada gain on sale investment sebesar 8.000. Ini tuh di penjualan diasumsikan pada awal periode. Itu tuh dianggap 8.000. Lalu income from Sony itu 22.800. Kalau misalnya di dalam periode akuntansi atau di pertengahannya itu gain on sale tadi dicatat 7.100. Income from Sony juga dicatat 21.700. Nah, di sini yang udah saya bilang tadi, hasilnya tuh bakalan tetap sama mau pakai cara di awal atau di akhir. Cuma yang bikin beda adalah kalau kita menggunakan di tengah-tengah periode akuntansi, kita bisa melihat perhitungannya itu tuh lebih detail. Nah, jadi tuh keduanya itu tuh sama. Total pengaruh pendapatan pada laba bersihnya itu sama. Nah, jadi tuh mau nggak mau, ya udah pasti juga sih bukan mau nggak mau. Di laporan konsolidasi atau kertas kerja konsolidasinya itu tuh juga harus sama. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang ada untuk digunakan di kertas kerja konsolidasi. Yang pertama mencatat income sama seperti sebelumnya. Lalu yang kedua ini mencatat pendapatan tadi yang ada modal saham, maksud saya ekuitas, ada modal saham, saldo laba, goodwill, lalu di kredit ada investasi pada subsidiary, lalu hak minoritas atau NCI pada 1 Januari, lalu ada NCI pada 1 April. Lalu ada yang C itu mencatat NCI expense ada di debit, lalu ada dividen di kredit, dan NCI juga ada di kredit. Itu untuk mencatat hak bagian dari NCI atas pendapatan dan dividen anak perusahaan. Walaupun dia kecil ya, cuma 20%, tapi kan kita udah dibahas di bab-bab awal tuh. Kalau kita tuh harus nganggep perusahaan yang nggak ada relate sama kita pun, karena dia mau nggak mau tetap megang pengaruh yang besar di perusahaan. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasi. Nah, di sini angka-angkanya itu dimasukkan dari yang jurnal yang ada di sini. Di sini di bawah dijelaskan juga untuk terkait menghitung beban NCI, yaitu 36.000 dikali 10% kali 1 tahun. Jadi, itu dikurang, itu kan dihitung selama 1 tahun. Tapi kan di pertengahan tahun tadi kan kita udah jual. Jadi tuh perhitungannya tuh sama, 36.000 kali 10% kali 1 tahun. Tapi dikurangi sisanya tadi kan sepertiganya udah kita jual, jadi sisa 3/4 dari yang kita, yaitu 36.000 kali 10% kali 3/4 tahun. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai perhitungan NCI. Jumlah NCI yang dicatat dalam jurnal B dipisahkan agar lebih jelas dalam pencatatannya. Sebenarnya itu kalau digabung tuh boleh, tapi di sini dalam contoh yang ada di modul BIMS itu dipisah agar lebih jelas kalau kita mau bacanya. Sebagian perhitungan dari NCI didasarkan pada 10% kepemilikan pada awal periode, yaitu ekuitas subsidiary pada 1 Januari sebesar 300.000 kali 10%. Dan bagian lainnya mencerminkan nilai buku dari 10% dan bagian lainnya mencerminkan nilai buku dari 10% meningkatnya NCI akibat penjualan pada tanggal 1 April.
yaitu ekuitas pada Sony tanggal 1 April sebesar $309.000 kali 10%. Dua macam perhitungan juga diperlukan untuk menghitung pendapatan bagi NCI. Ini adalah contoh perhitungannya. Mendapatkan pendapatan bagi NCI sebesar 6.300 itu didapatkan dari $36.000 kali 10% ditambah $36.000 kali 10% kali 3/4 tahun. Untuk situasi penjualan pada tengah tahun, karena ini tuh, maaf teman-teman, ini untuk situasi penjualan pada pertengahan tahun. Nah, karena investasi Papa pada Sony berkurang ketika kepemilikan tersebut dijual, pada tanggal 1 April, kredit sebesar $255.100 dalam jurnal kertas kerja B mencerminkan saldo awal investasi sebesar $288.000. Dikurangi dengan book value kepemilikan yang dijual pada tanggal 1 April sebesar 32.900. Book value ini adalah nilai dasar dari harga tersebut ketika dijual, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Juan. Dipersilakan Mas Juan untuk melanjutkan materi yang sangat asik ini. Baik, selanjutnya adalah change in ownership interest from subsidiary transaction, stock transaction. Oke. Jadi menerbitkan saham anak perusahaan ini menawarkan kesempatan untuk memperluas operasi anak perusahaan dengan pembiayaan eksternal. Kegiatan anak perusahaan juga dapat diperluas dengan menerbitkan saham anak perusahaan kepada publik. Dan anak perusahaan ini juga bisa ditekan jika manajemen perusahaan tidak memutuskan bahwa anak perusahaan tersebut akan membeli sahamnya. Dan kepemilikan induk perusahaan di anak atau mitra investasi dapat berubah akibat penjualan tambahan saham anak perusahaan atau pembelian sahamnya sendiri. Dan dari kegiatan ini akan berdampak pada induk perusahaan yang akan tergantung pada harga di mana saham dijual atau saham perusahaan disimpan dan apakah induk perusahaan terlibat langsung dalam transaksi dengan anak perusahaan. Tolong scroll. Baik, di sini ada subpointnya yaitu sale of additional shares by subsidiary. Ya, ini contoh kasusnya. Asumsikan ya bahwa parent ini mempunyai 80% saham di subsidiary dengan investasinya itu sebesar $180.000 dan pada tanggal 1 Januari 2019. Lalu ekuitas Sony ini sebesar 200.000 ditambah 20.000-nya sebagai goodwill. Nah, lalu kita rincikan ekuitas Sony pada tanggal 1 Januari 2019. Yang pertama tadi ada common stocknya, saham biasa itu $100.000. Lalu additional paid in capital 50.000 dari modalnya. Dan ada retained earnings sebesar 70.000. Dan juga tadi disebutkan bahwa goodwill-nya adalah $20.000. Nah, jika pada tanggal 2 Januari 2019 Sony menjual saham tambahannya additional shares kepada parent dengan nilai buku $20, maka investasi parent di subsidiary ini akan meningkat sebesar $40.000. Ya, jadi totalnya menjadi $220.000. Dan kepemilikannya juga meningkat jadi 83,33%. Nah, ini kita lihat di sini ada misalnya before sale. Nah, ke atas, ke atas. Ya, nah jika Sony menjual sahamnya lagi di sebesar $35, maka investasi Papa di Sony ini jadi meningkat lagi. Ya, sebesar $250.000. Dan kepemilikannya ini akan menjadi 80. Peningkatannya itu jadi 83,3%. Dan akan melebihi nilai buku Sony sebesar $25.000. Nah, tambahan 5.000-nya ini, karena Papa membayar $70.000, maka akan menambah modal Sony sebesar $65.000. Ini kita lihat di jurnalnya. Ya tadi harga yang dibayarkan oleh parent itu harga $70.000. Kita dapat tahun itu dari tadi ya 2.000 kali $35. Lalu book value-nya itu sebesar $225.000. Dari 200 kurang 70 dikali dengan tadi kepemilikannya 83,33%.
Nilai buku yang mendasarnya tadi sebelum ada penjualan saham itu sebesar 160.000 dari 200.000 kali 80%. Maka kita mendapatkan book value sebesar 65.000 dan ada excess atau kelebihan biaya sebesar 5.000. 70 kurang 65.000. Ke bawah. Nah, jadi kelebihan 5.000 tadi nih kita alokasikan kepada aset yang dapat diidentifikasi atau ke goodwill. Lalu kita amortisasikan selama umur ekonomis aset tersebut. Jadi nih, kesimpulannya bahwa penjualan saham anak perusahaan kepada induk perusahaan tidak akan mengakibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian, tapi akan menimbulkan atau menciptakan perbedaan nilai wajar atau nilai buku yang sama dengan selisih saham tambahan. Lalu jika induk perusahaan dan investor asing membeli saham anak perusahaan tersebut berdasarkan kepemilikan yang ada, maka tambahan modal ini tidak perlu di-adjust lagi. Nah, tergantung bahkan jika saham tersebut dijual pada nilai buku, di atas nilai buku atau bahkan di bawah nilai buku. Lalu selain itu situasi tersebut juga tidak akan mengakibatkan biaya investasi melebihi nilai buku perusahaan induk. Karena kenaikan investasi harus sama dengan kenaikan atau penurunan nilai buku yang mendasari dihasilkannya dari pembelian relatif tambahan saham induk. Lalu subpoin kedua itu adalah penarikan saham treasury stock transaction by the subsidiary. Jadi ini misalkan kalau saham yang udah beredar ini kita akuisisi lagi, maka itu akan mengurangi ekuitas anak perusahaan dan saham yang beredar. Dan jika anak perusahaan mengakui saham bekas, saham treasury tersebut dari pemegang saham pengendali dengan nilai buku, maka tidak akan ada perubahan pada bagian induk dalam ekuitas anak perusahaan. Meskipun persentase kepemilikannya parent ini meningkat. Contohnya misalkan asumsikan ya bahwa ada perusahaan Sony subsidiary ya, yang dimiliki oleh parent atau perusahaan papa di sini sebesar 80%. Dan jika si Sun ini subsidiary ini memiliki 10.000 saham ya, ordinary share yang beredar pada akhir tahun 2018, maka di tahun 2019 pada awal tahun 2019 misalkan subsidiary ini membeli atau menarik kembali ya, 400 sahamnya ya, dari NCI, dari pemegang saham pengendali. Maka jika ekuitas papa dalam Sony ini sebelum pembelian sebesar 400, nilainya 160.000 ya, dan persentase pemilikannya 80%. Baru bawah. Nah ini misalnya tadi ya treasury stocknya itu 400, maka persentase pemilikannya ini menjadi 83,33. Dan jika Sony membeli 400 saham dengan nilai buku 20 per saham, maka share atau saham dari papa ini di ekuitas Sony akan tetap 160.000. Kita bisa lihat contoh di tabelnya ya. Tadi ordinary share itu 10 dolar. Ya. Lalu pada saat ada pembelian atau penarikan 400 saham, ada perbedaan pada kolom 2. Ya, ada pengurang sebesar 8.000. Maka total ekuitasnya juga tentu pasti akan berkurang. Jadi 192.000. Nah, kepemilikannya investasi apa juga di saham di nilai buku saat ini tetap tapi 160.000. Dan jika ada penarikan lagi dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka total ekuitasnya juga akan berkurang karena pengurangnya juga lebih besar. Tapi bisa kita lihat bahwa
pada pembelian dengan nilai 30 dan 15 ini akan menciptakan perbedaan pada saham Papa dalam buku Sony. Nah, bawah. Nah, ini ada jurnalnya. Jurnal yang dapat digunakan yaitu menggunakan additional patent capital pada investasi karena tadi investasinya berkurang ya. Maka karena adanya pembelian saham, maka jurnal yang kita gunakan itu tambah modal setor pada investasi di Sony sebesar 3.333. Tolong gue bahas. Nah, tadi entry tadi ini, jurnal tadi ini mengurangi investasi Papa di Sony. Nah, bila kita asumsikan lagi bahwa ada Sony ini membeli 400 saham tadi ya, di kolom 4 dengan $15, ya, $15, $5 dari bawah nilai buku, maka setelah si anak atau subsidiary ini membeli sahamnya, maka Papa atau parent ini saham modalnya meningkat ya, menjadi 161. Nah, peningkatan itu kita jurnal itu karena meningkat, maka tambahan modal setornya jadi 1.667 dan investasinya meningkat di debit besar 1.667. Oke, bagus. Nah, ini udah kita memberikan contoh soal esai. Yang pertama ini bagaimana keuntungan atau kerugian dari penjualan kepentingan yang mengakibatkan dekonsolidasi diukur. Jadi, menurut Oke teman-teman, karena waktu dari kami itu kurang cukup, karena mungkin dari kampus juga tidak diberikan Zoom secara free bagi akun kampusnya. Ini mungkin agak sedikit sindiran untuk kampus ya, untuk memberikan Zoom Premium kepada para mahasiswanya agar lebih nyaman melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, jadi karena waktunya ini udah mau habis, kita bisa lanjut di part 2. Oke, sampai ketemu di part 2, teman-teman.